Kembalikan sirih ke gagangnya, pulangkan pinang ke tampuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi sebelumnya, kita telah menyingkap peti mati yang telah disediakan bagi masyarakat adat yang sedang sekarat. Pada edisi ini, kita akan paparkan strategi percepatan kematian masyarakat adat yang dinilai penghalang gerak langkah para oportunis politik untuk menguasai rakyat dan ulayat milik masyarakat adat. Langkah kedua untuk mempercepat kepunahan masyarakat adat adalah mendistorsikan, mengaburkan, mengalihkan, mempersempit, dan memperdangkal pemahaman tentang adat dan masyarakat adat. Langkah ini adalah strategi lanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh kaum penjajah barat ketika hendak menguasai rakyat dan ulayat masyarakat adat di negeri ini. Penggunaan kata adat untuk melabeli pemahaman, keyakinan, dan iman leluhur kita terhadap diri, alam semesta, dan Tuhan telah merusak ideologi, tatanan, aturan, sistem, dan hukum yang telah diciptakan oleh leluhur kita untuk mengatur perilaku masyarakat yang pada dasarnya adalah ikhtiar pencarian dan pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan yang Maha Berkuasa. Dengan penuh kesengajaan dan dengan kajian yang sangat matang, kaum orientalis menggunakan kata adat yang diadopsi dari bahasa Arab, adah, sehingga terkesan religius dan berketuhanan. Dengan penuh kelicikan, mereka mendefinisikan kata adat sebagai tradisi, kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang disepakati sebagai aturan tak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun. Memang secara lahiriah Nantasure terkesan sedemikian, bahkan kamus bahasa Arab pun menjelaskan demikian, sehingga muncul pemahaman bahwa adat itu tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah. Adat lamo pusako usang harus dipertahankan dan dilestarikan seperti apa yang diterima dari nenek moyang kita. Padahal perilaku, kebiasaan, dan aturan yang dibuat oleh leluhur kita tersebut berangkat dari keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta dan hukum-hukumnya yang melekat pada alam semesta, termasuk manusia. Hukum-hukum inilah yang mengatur tata kehidupan alam semesta, termasuk manusia. Adat bersandikan alua jepatui, alam takambang jadi guru. Semua perilaku, kebiasaan, aturan yang dibuat leluhur kita adalah tiruan dan turunan dari hukum-hukum Tuhan yang terdapat pada alam semesta. Itulah yang melahirkan kebudayaan dengan segala varian dan ragamnya. Dengan potensi akal dan iman yang terus berkembang, meningkat dan mendekat ke hukum-hukum Tuhan, buatan atau kebudayaan leluhur kita yang dilabeli oleh orientalis dengan adat terus mengalami kemajuan menuju titik kesempurnaannya selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh leluhur kita bahwa adat dipakai baru, kain dipakai usang. Dengan demikian, adat lamo pusako usang bukanlah adat yang sebenarnya adat. Ia hanyalah pengalaman manusia dalam perjalanan mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ringkasnya, kebudayaan atau buatan leluhur kita yang dilabeli dengan adat terus mengalami kemajuan seiring perkembangan akal dan iman manusia, sampai pada titik syarak mengato adat memakai. Artinya, semua perilaku, buatan, ciptaan, dan karya manusia pasti dan mesti selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Pembelokan pemahaman tersebut diperkuat dengan penggunaan terminologi masyarakat adat atau masyarakat hukum adat untuk melabeli kelompok orang yang terikat dengan aturan kebiasaan tersebut. Dengan penuh kesengajaan, masyarakat adat atau masyarakat hukum adat
dikesankan sebagai kelompok orang yang hidup dalam kawasan asli leluhur mereka, mempertahankan kebiasaan dan tradisi asli yang diwariskan secara turun-temurun, yang nyaris tidak mengalami kemajuan. Padahal pertalian sosial, perkauman yang dipahami oleh leluhur kita dari alam ciptaan Tuhan terjalin dalam 5 jenis. Pertama, tali darah, hubungan seseorang dengan yang lain berdasarkan nasab, garis keturunan dari bapak. Kedua, tali adat, hubungan yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat tersebut. Masyarakat Kerinci Rendah, Kerinci Tinggi, dan Minangkabau umpamanya mendasarkan hubungan perkauman bukan keturunan dari garis suku perempuan, suku ibu, sementara masyarakat lain mempertahankan tali nasab. Ketiga adalah tali emas, ikatan kekerabatan yang terjalin karena seseorang masuk ke dalam kelompok masyarakat adat tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, mengisi cupak. Keempat adalah tali budi, ikatan sosial kekerabatan yang terjalin karena perbuatan baik, keelokan budi seseorang terhadap kaum tersebut. Posisi, peran, kewajiban, hak dan perilaku setiap anggota masyarakat ini diatur sesuai dengan jenis pertalian dengan masyarakat tersebut. Seorang yang bertali emas atau bertali budi dengan masyarakat adat tertentu mempunyai hak yang berbeda dari anggota masyarakat yang bertali darah atau bertali adat. Dengan demikian, masyarakat adat bukanlah kelompok orang yang hidup dalam kawasan atau habitat asli tertentu yang mempertahankan tradisi, kebiasaan dan aturan sosial yang mereka wariskan turun-temurun. Walaupun mereka ini juga adalah masyarakat adat. Batasan penting masyarakat adat adalah jalinan atau pertalian kekerabatan atau perkauman yang membentuk sebuah komunitas atau masyarakat yang terikat dengan aturan yang telah mereka sepakati, baik yang masih bertahan hidup dalam kawasan ulayat asli mereka maupun yang telah merantau meninggalkan tanah leluhur mereka. Dalam adat Minangkabau, keterkaitan seseorang dengan kaumnya terjalin atas 4 klaster kekerabatan: Sapiah Balahan, Kuduang Karatan, Kapak Radai, Timbang Pacahan. Mereka ini semua terjalin dalam suatu kesatuan masyarakat adat. Untuk lebih mengaburkan dan membelokkan pemahaman masyarakat, pemegang kuasa pengelolaan bangsa dan negara mendirikan lembaga-lembaga adat baru yang sesungguhnya adalah organisasi masyarakat, ormas adat, sama seperti ormas-ormas lainnya. Hampir setiap kelompok masyarakat adat di seluruh Nusantara memiliki organisasi yang seolah-olah masyarakat adat, padahal mereka ini adalah kelompok para oportunis politik yang memanfaatkan dan mengatasnamakan masyarakat adat untuk kepentingan penguasaan masyarakat adat. Organisasi ini didirikan oleh sekelompok orang yang tidak mengakar ke masyarakat adat manapun dan tidak pula berpucuk bulat ke atas, namun diakui dan disahkan oleh pemegang kuasa masyarakat adat, pemerintah, dengan peraturan daerah atau keputusan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka ini jelas dan nyata-nyata bukan masyarakat adat, karena mereka bukan membesut dan bukan tumbuh dari bawah. Mana mungkin negara kesatuan Republik Indonesia yang baru berdiri 77 tahun ini mendirikan masyarakat adat yang telah tumbuh dan berkembang ratusan tahun sebelumnya dengan undang-undang keormasan dan peraturan daerah. Akal sehat manapun tidak mampu menerima bahwa organisasi yang baru lahir mendirikan organisasi yang telah beratus tahun tumbuh dan berkembang. Mana mungkin orang yang diberi kuasa mengesahkan keberadaan pemberi kuasa. Yang bisa dilakukan dan harus dilakukan adalah pengakuan keberadaan mereka dengan hak-haknya. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin keberadaan dan perlindungan atas hak-hak mereka. Lalu, mana yang sesungguhnya masyarakat adat? Secara sederhana, yang dimaksudkan dengan masyarakat adat adalah mereka yang terkait dan terjalin dalam 5 jenis pertalian sosial yang diungkapkan di atas: tali darah, tali adat, tali emas, tali budi, dan tali air. Mereka hidup dalam sebuah sistem sosial yang telah tumbuh dan berkembang mapan beratus tahun yang lalu.
jauh sebelum kelahiran NKRI dengan sistem kepemimpinan yang berbeda-beda. Kedepatian, kedatuan, kerajaan, kesultanan, atau bentuk-bentuk lainnya. Saudara, kehadiran lembaga adat baru yang sesungguhnya ormas adat yang diciptakan dan didirikan dengan penuh kesengajaan oleh pemegang kuasa, pengelola kehidupan berbangsa dan negara, jelas bermuatan dan bermisi politis untuk menyingkirkan masyarakat adat yang sesungguhnya pemilik sah atas rakyat dan ulayat di seluruh negeri ini. Oleh karena itu, jika pemegang kuasa bangsa dan negara ini istiqomah dengan janji pendirian negara ini, keadilan dan kesejahteraan, kemakmuran dan kecerdasan, keamanan dan perdamaian, kembalikanlah sirih ke gagangnya, pulangkan penang ke tampuknya. Langkah strategis pamungkas yang sedang dan akan dilakukan adalah reinterpretasi terhadap ideologi Pancasila. Simak edisi berikutnya.